Bentrok Timnas Indonesia U20 versus Ukraina yang berakhir dengan skor 0-3. Ukraina membuka keunggulan lewat gol Hennady Sinchuk pada menit ke-9. Anak asuh Ruslan Rotan kemudian bisa menambah 2 gol lagi melalui Mykola Mikhailenko dan Ole Fedor. Timnas Indonesia U20 sejatinya coba memberikan perlawanan. Meski terus berada dalam tekanan, anak asuh Indras Jafri sempat beberapa saat nyaman memainkan bola setelah tertinggal 0-1 di babak pertama. Namun situasi itu tidak berlangsung. Permainan cepat dan agresif Ukraina membuat pertahanan Timnas Indonesia U20 benar-benar diuji. Sejumlah pergantian pemain dan perubahan posisi juga tidak mampu menolong Timnas Indonesia U20 untuk bisa balik menekan Ukraina yang tampil begitu rapih. Di laga ini, Indras Jafri coba menambah daya gedor dengan memasukkan Jens Raven menggantikan Arkan Kaka pada pertengahan babak kedua, tetapi tidak memberikan hasil. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U20 untuk sementara menempati posisi juru kunci grup B Toulon Cup 2024. Arkan Kaka dan kawan-kawan akan bersua Panama pada laga selanjutnya, Kamis. Calvin Verdong resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI. Hal itu pun disambut antusias Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick mengatakan tentunya sangat bahagia karena proses naturalisasi pemain itu sudah rampung. Tentunya dia nilai itu berkat kerja keras semua pihak yang telah memberikan dukungan penuh untuk kepentingan Timnas Indonesia. Alhamdulillah Calvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Ini kerja keras dan kerja bersama semua pihak yang cinta sepak bola Indonesia dan ingin sepak bola kita maju. Setelah proses pengambilan sumpah, Calvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, ujar Erick. Meskipun sudah mengambil sumpah, Calvin masih harus menjalani satu langkah penting lainnya, yakni persetujuan dari FIFA. Hal itu agar pemain tersebut dapat mewakili Timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan naturalisasi Calvin Verdong, diharapkan akan memperkaya komposisi pemain Timnas Indonesia. Itu pun membuka peluang yang lebih luas bagi sepak bola Indonesia agar meraih prestasi internasional yang gemilang. Pemain keturunan Indonesia seharga 230 miliar, Jayden Oosterwolde, membuat publik tanah air bertanya-tanya apakah dirinya tengah memberikan kode untuk menjadi WNI. Hal ini dikarenakan Jayden Oosterwolde terciduk sedang berada di Indonesia. Dalam story Instagram pribadinya, terlihat dia sedang di Bali. Jayden Oosterwolde menampilkan sedikit kakinya dengan pembangan laut yang indah. Tentu banyak yang memahami bahwa kehadirannya hanya untuk liburan musim panas. Namun tentu saja tak sedikit yang berharap agar sang pemain bisa menjadi WNI, sebab ia memiliki garis keturunan Indonesia. Apalagi Jayden Oosterwolde bukan pemain kaleng-kaleng. Harga pasarnya adalah 230 miliar, hampir 5 kali lipat dari Tom Hay. Sayangnya Jayden Oosterwolde pernah menyatakan tak berminat membela Timnas Indonesia. Ia tak bergeming meski pernah dihubungi staf kepelatihan Garuda. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu waktu, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional. Melalui agenku, saya sudah mengatakan bahwa saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbanganku. Saya selalu bermimpi untuk timnas Orange dan saya sedang mengejarnya, tutur Jayden, dilansir dari Elf Football. Shin Tae-yong sempat stres sehingga dilarikan ke rumah sakit menjelang pertandingan timnas Indonesia kontra Irak Kamis mendatang. Hal ini diungkapkan Managing Director Garuda Sepak Bola Indonesia, JSI, Marshall Masita seusai acara pengumuman kerja sama dengan produk air mineral. Dia sampai stres kemarin. Kemarin pagi sampai sempat ke rumah sakit karena tekanannya dia. Ya gitu deh, saya bilang, jangan sampai stres. Tapi sudah tak masalah, kemarin sore kita sudah meeting dengan dia, ujar Marshall Masita. Namun Marshall memastikan Shin tidak stres karena kondisi rumput GBK, melainkan karena tekanan menjelang laga melawan Irak. Shin ingin Indonesia menang melawan Irak. Stresnya karena tekanan kita mau menang. Bagi dia lebih cepat, lebih baik untuk menang dan kunci ke putaran ketiga, kata Marshall menambahkan. Jika menang melawan Irak, Indonesia akan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia sedang menjadi runner-up grup F dengan poin 7 dari 4 pertandingan. Selain melawan Irak, Indonesia juga akan melawan Filipina pada Selasa mendatang. Jika kalah dari Irak, Indonesia masih berpeluang lolos jika bisa mengalahkan Filipina di GBK. Sebelumnya, tim Merah Putih berlatih tanding melawan Tanzania di Stadion Madia. Laga ini berakhir dengan skor 0-0.
Setelah uji coba ini, Shin Tae-yong disebut Marshall sempat jatuh sakit sehingga dibawa ke rumah sakit. Kabar baiknya Shin tidak harus mendapat perawatan intensif. Klub Denmark Copenhagen seolah memberi kode soal Kevin Dix. Pemain berdarah Indonesia itu diisyaratkan segera menjadi warga negara Indonesia WNI. Dalam sebuah postingan di media sosial, ada kode Kevin Dix soal Indonesia. Lewat caption bendera, Kevin Dix diindikasikan segera berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Nama Kevin Dix memang sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi menjadi WNI. Rumor tersebut sudah lama muncul sejak tahun 2020. Sejak saat itu banyak dinamika yang terjadi. Kevin Dix saat itu menyebut sangat tertarik membela timnas Indonesia dalam sebuah wawancara virtual bersama Detik Sport dan 2 media Indonesia lainnya. Namun keinginannya tersebut tidak mendapatkan sambutan baik dari PSSI. Saat itu PSSI mengindikasikan bahwa akan sulit menaturalisasi Kevin Dix. Sebab sang pemain sudah pernah memperkuat Belanda lebih dari 3 kali setelah berusia 21 tahun. Setelahnya, karier Kevin Dix terus menanjak dan menjadi pemain pilihan Copenhagen, sampai yang terbaru menjadi pemain terbaik pilihan fans. Bersama klub itu, Kevin Dix juga tampil di Liga Champions, yang salah satunya berkesempatan tampil dan main oke melawan Manchester United musim 2023-24. PSSI pun diketahui sempat mendekati Kevin Dix lagi. Namun diduga sang pemain mulai tidak responsif. Diduga sang pemain masih berharap dipanggil Belanda di tengah kariernya yang sedang oke. Seiring berjalannya waktu saat ini Kevin Dix mulai mendekat lagi dengan Indonesia. Dan kode dari Copenhagen bisa saja segera menjadi kenyataan. Berada di Indonesia, Jadon Oosterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram. Dalam video yang dibagikan, Jadon Oosterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jadon Oosterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya ada back FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jadon Oosterwolde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun. Ia juga sempat 1 tahun memperkuat AC Parma, hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jadon Oosterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm, ini turun sebanyak 43 gol dengan koleksi 2 gol. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jadon Oosterwolde, apakah tidak mubazir mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jadon Oosterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jadon Oosterwolde dapat diperankan sebagai back tengah maupun gelandang sentral. Berhubung timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk.